Om Swastiastu. Salam Harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Media Pembelajaran. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang evaluasi media pembelajaran. Adapun sub pokok bahasan yang akan kami bahas sebagai berikut. Yang pertama, pengertian evaluasi media pembelajaran. Yang kedua, tujuan evaluasi media pembelajaran. Yang ketiga, ciri-ciri efektif evaluasi media pembelajaran. Yang keempat, macam evaluasi media pembelajaran. Yang kelima, tahapan dan prosedur dalam mengevaluasi media pembelajaran. Yang keenam, kriteria dalam mereview media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Nimade Meliana Putri, nomor urut 15. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian evaluasi media pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan. Nah, sehubungan dalam hal tersebut, maka evaluasi merupakan alat untuk mengukur sampai di mana penugasan siswa terhadap pendidikan atau bahan pendidikan yang telah didapatkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi media pembelajaran merupakan suatu evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah media tersebut digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, sub pokok bahasan yang kedua, yaitu tujuan evaluasi media pembelajaran. Adapun tujuan evaluasi media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Yang kedua, menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga, menetapkan apakah media itu dilihat dari hasil belajar siswa. Selanjutnya yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat digunakan dengan media tersebut. Yang keenam, menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang ketujuh, mengetahui apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberi perkembangan atau pengaruh yang besar terhadap proses pembelajaran. Yang kedelapan, mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran tersebut. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niman Priani, nomor urut 14. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai ciri-ciri efektif media pembelajaran. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, ciri-ciri efektif media pembelajaran yaitu yang pertama, ketepatan media pembelajaran dengan tujuan pengajaran. Artinya, media pembelajaran harus sesuai dengan dasar tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan media pembelajaran terhadap isi bahan pelajaran. Artinya, media dapat mendukung dan membantu bahan pelajaran dan sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi agar mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu kemudahan dalam memperoleh media. Artinya, media yang digunakan mudah untuk diperoleh. Yang keempat yaitu keterampilan guru dalam menggunakannya. Artinya, apapun jenis medianya, syarat utamanya guru harus dapat menggunakannya dalam proses pengajaran. Yang kelima, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Artinya, media yang digunakan sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa. Karena dalam menggunakan media pembelajaran harus disesuaikan dengan kelas dan jenjang pendidikan siswa. Yang keenam,
tersedia waktu untuk menggunakannya. Artinya, media yang digunakan tersedia cukup waktu untuk dapat menggunakannya. Selanjutnya, menurut Azhar Arsyad, media pembelajaran bisa dikatakan efektif jika yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, tepat untuk mendukung isi pelajaran. Yang ketiga, praktis, luas, dan tahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Yang keenam, mutu teknis. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nimtudiani Asri, nomor urut 16. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam evaluasi media pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah suatu proses mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada evaluasi normatif. Evaluasi normatif adalah evaluasi kelanjutan dari evaluasi formatif yang bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya media tersebut digunakan dalam situasi tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan dan prosedur dalam mengevaluasi media. Yang pertama ada evaluasi 1-1. Tahapannya meliputi memilih perwakilan siswa sebanyak 2 orang yang memiliki kemampuan berbeda. Selanjutnya menyajikan media pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya memberikan post-test kepada siswa tersebut. Selanjutnya ada evaluasi kelompok kecil. Tahapannya itu yang pertama memilih perwakilan siswa sebanyak 10-20 orang. Yang kedua memberikan tes awal atau pretest. Yang ketiga menyajikan media atau meminta siswa mempelajari media tersebut. Yang keempat memberikan post-test kepada siswa tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gustari Komang Sepiani, nomor urut 9, sebagai penyaji 4 akan melanjutkan presentasi mengenai tahapan dan prosedur dalam mengevaluasi media. Tahapan ketiga ada evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Adapun tahapannya yaitu yang pertama memilih 30 orang siswa dengan karakteristik populasi sasaran yang mewakili berbagai tingkat kemampuan. Yang kedua, memberikan tes awal atau pretest untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan keterampilan siswa terhadap topik yang dimediakan. Yang ketiga yaitu menyajikan media kepada siswa. Dan yang terakhir memberikan tes atau post-test untuk mengukur seberapa jauh pencapaian hasil belajar siswa. Kemudian membandingkan hasil pretest dengan post-test guna mengetahui seberapa efektif dan efisien media yang digunakan. Selanjutnya ada kriteria dalam mereview media pembelajaran. Dibagi menjadi 2 yaitu secara umum. Secara umum, kriteria dalam mereview media pembelajaran ada 11. Yang pertama, relevan dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan pengalaman atau tingkat belajar yang dirumuskan dalam silabus. Yang ketiga, persesuaian dengan waktu, tempat, alat-alat yang tersedia, dan tugas pendidik. Yang keempat, ada keaktifan atau tidak ketinggalan zaman. Yang kelima, persesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. Yang keenam, cakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan. Yang ketujuh, menarik perhatian peserta didik. Yang kedelapan, skala dan ukuran. Yang kesembilan, maksud dari tujuan dari media pembelajaran harus dipahami oleh peserta didik. Yang ke-10, bebas dari aspek ras, suku, dan gender. Dan yang terakhir, sesuai dengan kecakupan dan pribadi pendidik yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Walker dan Hess tahun 1984-2006, karakteristik media pembelajaran dibagi menjadi 3, antara lain kualitas isi dan tujuan, yang kedua kualitas pembelajaran, dan yang ketiga kualitas teknis. Dalam kualitas isi dan tujuan, ada 7 kriteria, yakni ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat atau perhatian, keadilan, dan kesesuaian dengan status siswa. Sedangkan dalam kualitas pembelajaran ada 7 kriteria, yakni memberikan kesempatan belajar, yang kedua memberikan bantuan untuk belajar, yang ketiga kualitas memotivasi, yang keempat fleksibilitas, yang kelima kualitas tes dan penilaiannya, yang keenam dapat memberi dampak bagi siswa,
Dan yang ketujuh, dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajarnya. Sedangkan dalam kualitas teknis ada 6 kriteria. Yang pertama, keterbacaan. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, kualitas tampilan atau tayangan. Yang keempat, kualitas penayangan jawaban. Yang kelima, kualitas pengelolaan programnya. Dan yang keenam, kualitas pendokumentasiannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.